Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, konsultan 1, Max Architect, akan menyampaikan terkait dengan perencanaan dari rental office yang kami namai sebagai Marvin Office Tower. Proyek Marvin Office Tower merupakan simulasi proyek perencanaan kantor sewa yang berlokasi di kawasan Jalan Simatupang, DKI Jakarta, Indonesia. Marvin Office Tower mengadopsi konsep perencanaan green building design dengan jumlah 10 lantai produktif sebagai fasilitas perkantoran, retail, dan mixed use lainnya. Kemudian ini aprep yang kami tampilkan atau kami sajikan. Spesifikasi dan regulasi dari proyek ini adalah yang pertama, nama proyek itu Marvin Office Tower, berlokasi di Jalan TP Simatupang, Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Luas total area proyek adalah 5.000 meter persegi, luas area bangunan adalah 1.500 meter persegi, dan luas total lantai bangunan ada sekitar 15.000 meter persegi. Owner adalah PT Marvin Development Land, konsultan adalah PT Max Architect, dengan batas utara dari site sendiri adalah Jalan TP Simatupang, batas selatan ada Jalan AMD ke-7, batas timur ada Gang Pandawa, dan batas barat ada Gang Baung 2. Mungkin ini terkait dengan data-data dari perencanaan kami. Kemudian untuk metode perencanaannya itu ada kami mengambil dari KAK, kemudian ada tema khusus pada desain, survei, data, studi presiden, analisis, synthetic, program ruang, zoning, dan akhirnya menjadi final. Kemudian untuk organisasi ruang tersendiri itu ada beberapa ruang yang kami ambil secara garis besar. Yang pertama ada masjid, hall, lobby, ATM center, tangga darurat, parkir, drop off taman, storage, co-working space, cafeteria, dan smoking room. Kemudian nampak di sebelah kiri itu ada transformasi bangunan dan juga kebutuhan ruang serta analisis. Kemudian untuk di lembar kedua itu ada konsep tematis bangunan, yang mana dalam konsep ini mengefisiensikan menjadi konsep utama dalam perencanaan desain Marvin Office Tower atau MOT. Efisiensi digunakan sebagai konsep mengikat fungsi dari bangunan tersebut difokuskan pada kantor sewa yang berdampak pada ekonomi bangunan. Kemudian untuk sebelah kanan ada aksonometri lantai bangunan, yang mana di warna kuning itu adalah semi basement, kemudian hijau itu adalah ground floor, kemudian yang orange itu adalah mezanin dan lantai 1, dan untuk yang lantai 2 itu adalah warna merah, serta yang di lantai 3 sampai 8 itu adalah untuk lantai rental office-nya. Jadi untuk lantai 2 sampai dengan ground floor itu adalah lantai umum atau mixed use di situ. Kemudian untuk konsep sistem struktur bangunannya itu menggunakan sistem struktur korpal dengan ada building core di tengah-tengah bangunan. Kemudian untuk fasilitas mixed use yang menjadi istilahnya unggulan atau bisa dinikmati secara besar ada kafetaria, gym, dan juga auditorium. Kemudian ini untuk konsep dari pembagian rental office-nya ada medium yang warna hijau, ada 2 blok, kemudian ada yang large rental office, dan juga ada yang small. Untuk yang biru ini sendiri adalah untuk co-working space per lantai rental office. Untuk konsep penghawaan fasad dan penghawaan dan fasad bangunan itu kami menggunakan 1 secondary skin dan juga 2 vertical garden. Vertical garden inilah yang juga mengusung atau menyongsong dari konsep green building itu sendiri. Kemudian ini ada beberapa view yang bisa saya tampilkan dari bird view, kemudian tampak depan, tampak utara maksud kami, ada tampak selatan, dan juga ada beberapa interior seperti yang ada di lantai 1, yaitu di waterfall menjadi uniqueness daripada fasad bangunan kami.
kemudian ada lobby dan juga ada auditorium, dan ini adalah view dari kantor itu sendiri atau rental office untuk bekerja itu sendiri. Mungkin itu dari Aprep. Kemudian saya akan lanjut ke layout plan. Sedikit saya mungkin menjelaskan. Ini adalah konsep dari basement floor, perencanaan dari basement floor. Untuk flow-nya adalah seperti ini. Mobil bisa berputar, kemudian out-nya lewat sini, dan di tengah-tengah ini adalah core bangunan, yang mana di tengah ini terdapat fasilitas umum seperti lavatory dan juga lift. Kemudian di sebelah kanan ada ruang generator dan juga ada ruang untuk air serta STP. Kemudian ini untuk ground floor-nya. Di sini adalah kafetaria dan di sini adalah masjid, dan di sini adalah core untuk fasilitas umum seperti lift dan lavatory yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini smoking room. Kemudian lanjut ke mezzanine floor. Nah, di sini adalah terdapat vertical garden yang mengelilingi dari building itu sendiri atau bangunan. Kemudian ini ada titik dari waterfall yang menjadi uniqueness dari desain. Kemudian yang tengah tetap core. Kemudian ini adalah rentable office bank, jadi kami menyediakan fasilitas bank untuk bangunan atau kantor office ini. Kemudian untuk lantai 1, di sini ada gym area, aerobik, gym area dan aerobik. Kemudian di sini adalah rest area, yang mana ini menjadi point of uniqueness dari bangunan kami, yaitu waterfall. Dan di samping kelilingnya ada vertical garden. Kemudian ada open coworking space dan cafeteria. Sisanya adalah rentable space untuk mixed use. Kemudian untuk lantai 2 itu ada auditorium. Kemudian di kanan dan kirinya kita mengambil space bagian untuk vertical garden. Dan untuk lantai 3 itu adalah lantai tipikal untuk rentable office, dan ini adalah space untuk medium yang berbentuk L. Ini juga medium yang berbentuk L, dan ini adalah large, ini adalah small, dan ini adalah coworking space. Sampai dengan lantai 8 kita tipikal sama. Untuk informasi, jadi ketinggian bangunan ini sekitar 43 meter. Kemudian ini untuk yang terakhir adalah konsep modular. Modular untuk ruang-ruang yang nantinya akan menjadi ruang kerja. Mungkin itu dari layout plan. Lanjut kita akan ke laporan perencanaan. Nah, untuk deskripsinya tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan di Aprep terkait dengan luasan area, luas bangunan, yaitu sekitar luas totalnya sekitar 15.000 meter persegi. Kemudian mungkin akan dilanjut oleh saudara. Oh, maaf, satu lagi. Diagram proses. Nah, diagram proses itu kami memulai dari yang namanya research, yaitu kami analisis site, survei, dan lain sebagainya. Kemudian kami menindaklanjuti dengan analisis. Kemudian kami brainstorming dari beberapa data tersebut. Kemudian kami melakukan sketsa-sketsa kecil, dan akhirnya kami ke tahap final atau gambar DED. Untuk presiden mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Mukorobin. Monggo untuk bisa di share screen. Baik, selanjutnya saya melanjutkan dari proyek ini. Untuk presiden sendiri, Marvin Office Tower menggunakan beberapa presiden. Yang pertama ada Arcadia dan Satrio Tower Office. Kemudian ada 486 Mina L House. Kemudian ada Siagram Building. Selanjutnya untuk peraturan, daerah Provinsi Jakarta itu di tahun 2014 ada beberapa peraturan. Di sini untuk KDB pada daerah Jalan Simatupang yaitu KDB-nya 30%, KLB-nya 3, KTB-nya 40%, RTH 45%, dan tinggi maksimum lantai 16 lantai.
Kemudian saya akan membahas kebutuhan ruang secara umum. Untuk basement sendiri, kebutuhan ruang total sekitar luasannya 2.000 meter persegi. Kemudian ground floor itu 1.500, luasan totalnya 1.500 meter persegi. Mezanin 1.037,50 meter persegi. Kemudian lantai 1 1.500 meter persegi. Lantai 2 1.500 meter persegi. Lantai 3 1.500 meter persegi. Lantai 3 tipikal sampai lantai 8. Kemudian untuk rooftop sendiri itu 127 meter persegi total luasannya. Ini ada property size atau kalkulasi dari semuanya untuk total luas lantai yaitu 14.816 meter persegi. Kemudian untuk kebutuhan coworking space yaitu 10%, sesuai kerangka itu 1.500 meter persegi. Kemudian kebutuhan rental space 45% yang dibagi menjadi 3, yaitu largest space rental, medium space 50%, small space rent 10%. Dan ini ada rinciannya seperti ini. Yang di total sekitaran 6.600 meter persegi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Haikal Tendrigan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan melihatkan gambar teknisnya untuk floor plan. Di sini ada basement, ground floor, mezanin, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7, dan lantai 8. Dan ini untuk rooftop plan-nya. Ini untuk gambar elevasi. Ini dari north, di sini south, east, dan west. Lalu ini gambar section. Ini section A, section B, section C, dan section D. Ini untuk section E. Selanjutnya konsep hubungan ruangnya dari lobby, akses parking, office area, roof, ada circulation service, mechanical, dan pengelola. Ini untuk konsep modul perancangannya, modul dasar struktur, dan modul dasar ruang. Ini konsep layout ruangnya. Ini yang large, ini medium, ini coworking, dan ini small. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Dinar. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari konsep penampilan bangunan itu sendiri. Dari site itu lalu dibikin beberapa lahan untuk dijadikan bangunan, lalu untuk final transformation-nya langsung ke bentuk bangunan. Dan di sini itu di sini site line, lalu di sini ground floor, untuk ini lantai basement, yang sebelah sini itu untuk lantai 1 dan 2 untuk warna orange, dan yang merah itu lantai tipikal, lantai 3 sampai lantai 8. Untuk yang warna biru paling atas itu rooftop. Ini di sebelah kanan itu terdapat secondary skin, lalu di sebelahnya lagi itu bentuk vertical garden untuk menunjukkan green building. Lalu selanjutnya konsep green building-nya sendiri itu dari vertical garden. Lalu untuk pencahayaan alami pada sebelah kanan dengan kaca tempered pada bagian auditorium. Untuk penghawaan akustik atau kaca vertikal itu ada sendiri. Lalu di bagian rooftop itu ada gondola juga. Untuk pada bagian office itu ada secondary skin. Pada bagian rest area itu ada semi open space dan garden. Lalu ke konsep sistem bangunan, di sini ada strukturnya itu, di sini building column, terus building beam, dan building core. Di sini ada yang bagian kuning itu ruang generator, pada bagian basement ada ruang STP, ruang GWT, tangga darurat, ruang lift, space pressure fan, space pump air,
spacecraft ARF, dan space electric. Lalu untuk bill of quantity-nya, di sini ada per lantai untuk basement, dan semua totalannya itu ada, dan semua per lantainya itu di sini ada pekerjaannya. Lalu untuk selanjutnya itu RAB. Di sini untuk di rekap ARS-nya itu per lantainya basement sekitar 1,6 M, yang lantai ground floor 3,8 miliar, lantai mezanin 3,2 miliar, lantai 1 2,9 miliar, lantai 2 2,8 miliar, lantai 3 3,2 miliar, lalu untuk lantai 4 3,4 miliar, lantai 5 4,7 miliar, lantai 6 4,68 miliar, lantai 7 3,8 miliar, lantai 8 3,5 miliar, dan lantai rooftop 1,3 miliar, dan untuk pekerjaan fasad itu 53.400.000, dan untuk total semua pekerjaannya itu 38,9 miliar. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beberapa laporan dari saudara. Saya sebagai leader mengucapkan terima kasih. Tadi juga sudah diucapkan terima kasih oleh rekan saya. Demikian mungkin paparan dari kami sebagai konsultan pertama dari Next Architect untuk proyek ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.